siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Abigail Sihombing dalam program Panggilan Kasih dari Hope Channel Indonesia. Untuk kita bersyukur saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kita semua boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pada saat ini kita boleh sama-sama membuka setiap lembaran-lembaran firman Tuhan. Kita boleh merenungkannya dalam kehidupan kita. Saudaraku, judul firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini, kenapa engkau tertidur? Saudaraku, kadang-kadang kalau kita bicara soal tidur, saudara, ada tidur yang tepat waktu, tapi kadang-kadang ada tidur yang tidak pada waktunya. Saya pernah bertemu dengan seorang yang tidur pada saat berdiri, saudara. Ada juga orang yang tertidur pada saat hal-hal yang genting. Contohnya ada orang-orang yang pada saat rapat penting tapi tertidur. Nah, saudara, kenapa engkau tertidur? Saudaraku, ini pertanyaan adalah pertanyaan dari seorang murid-murid Yesus yang sedang dalam keadaan genting bertanya kepada Yesus, kenapa engkau tertidur? Mungkin saudara sudah pernah baca cerita dan kisah dari Alkitab tentang angin ribut diredakan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-35. Kisah ini adalah kisah yang sering sekali digambarkan, sering sekali diceritakan untuk menceritakan bagaimana perjalanan perjalanan Yesus dengan murid-muridnya di tengah sebuah gelombang yang cukup besar yang menguji iman dari murid-muridnya. Kisah ini berawal dari sebuah perjalanan Yesus mengajar kepada orang-orang banyak. Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang pada saat itu. Nah, satu kali setelah mereka sudah mulai petang, sudah mulai sore hari, ayat ini mengatakan di ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, sore hari ketika mereka mulai selesai melaksanakan tugas pelayanan mereka, Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengajak mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku, ada yang unik yang ingin saya sampaikan di sini. Yesus mengajak mereka. Artinya ini adalah satu ajakan yang bukan dari murid-muridnya melainkan dari Yesus. Ini adalah inisiatif Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku, kadang-kadang inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Pelajaran kecil dari ayat ini adalah ini sama seperti ketika Yesus mengajak kita, marilah ikutlah aku, kan gitu. Marilah kita pergi ke satu tempat, marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah sebuah ajakan. Nah, ketika Yesus mengajak murid-muridnya, tentu murid-muridnya penuh dengan percaya. Yang mengajak saya adalah Yesus. Kenapa saya tidak ikut? Tidak ada alasan bagi saya ketika Yesus mengajak saya tidak ikut. Nah, tetapi justru ketika Yesus mengajak saya, Yesus mengajak murid-muridnya, ada masalah terjadi. Murid-muridnya penuh dengan kepercayaan. Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Yesus telah melakukan banyak keajaiban-keajaiban yang membuat mereka terkagum-kagum. Sehingga ketika Yesus mengajak mereka, tentu mereka dengan percaya diri katakan, ayo mari kita bertolak ke seberang.
Saudaraku, dikatakan di ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, ya, dari ketika mereka mengajar, ketika mereka menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Mereka pergi meninggalkan orang banyak itu, ayat 36, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi bukan hanya perahu Yesus dan murid-muridnya, ada juga perahu-perahu lain yang menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Satu pelajaran sederhana dari 3 ayat yang kita baca ini. Pertama, Yesus mengajak murid-muridnya. Saya katakan tadi ketika Yesus mengajak murid-muridnya, tidak ada alasan bagi murid-muridnya untuk menolak ajakan tersebut. Ayo, mari kita pergi. Mari kita bertolak ke seberang. Tetapi saudara-saudara, justru taufan, ombak yang besar dikatakan di sini air-air memasuki perahu-perahu mereka. Ombak menyembur katanya. Dahsyatnya taufan, angin. Saudaraku, satu pelajaran pentingnya adalah ketika Yesus mengajak kita untuk mengikut dia. Yesus seringkali mengatakan kepada murid-muridnya ketika dia memanggil murid-muridnya, mari ikutlah aku. Saudaraku, ajakan ini bukan berarti tidak ada tantangan. Ajakan ini bukan berarti tidak ada gelombang. Ajakan ini bukan berarti tidak ada taufan. Saudaraku, kadang-kadang kalau kita diajak oleh seseorang, banyak pikiran-pikiran yang kita akan, banyak hal-hal yang akan kita pikirkan. Contoh, saudaraku, ada orang yang mengajak, mari kita ke laut, contohnya. Kita akan berpikir, pasti akan liburan. Tetapi kalau saudara diajak orang-orang yang tidak dikenal, mari kita ke suatu tempat. Pasti kita akan berpikir, ini orang tidak kenal, saya nggak tahu siapa kamu, main ajak-ajak, pasti kita penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ketika Yesus yang mengajak, murid-muridnya dengan penuh keyakinan, mari kita ikut pergi. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak ajakan ini. Tetapi justru ajakan ini membawa malapetaka bagi mereka. Mereka menganggap ajakan ini membuat mereka justru penuh dengan kekhawatiran. Taufan yang begitu besar. Begitu luar biasa, ombak, air masuki perahu mereka. Bahkan dikatakan mereka hampir tenggelam. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku, Yesus tertidur dan murid-muridnya membangunkan dia dan dikatakan di situ, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penuh dengan kebingungan. Engkau kenapa tertidur? Engkau gak peduli kami binasa. Engkau yang mengajak kami. Engkau yang menyuruh kami melakukan ini. Lalu kadang-kadang kalau saudara, saya punya anggota-anggota jemaat, beberapa anggota jemaat yang dalam kehidupannya ketika dia sebelum mengikut Yesus atau sebelum menganut kepercayaan kepada Yesus, mengikuti Yesus, menerima baptisan, sebelumnya mereka hidup enak, saudara-saudara. Mereka punya bisnis yang baik, ya maksudnya di sini adalah ya mereka bisa jual daging babi, mereka bekerja hari Sabat dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka ikut Yesus, ada hal-hal yang harus mereka singkirkan. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin saja sering muncul dalam pikiran kita. Kenapa engkau seolah-olah tidak peduli kepada kami? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus mengajak kita, Yesus tidak pernah tidak peduli kepada kita. Ayat 39 katakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Yesus lakukan mukjizat kembali.
ketika mereka dengan penuh kepercayaan diri katakan bahwa mereka akan ikut Yesus karena mereka pernah atau bahkan sering melihat Yesus melakukan mukjizat, Yesus melakukan keajaiban yang menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Ketika Yesus mengajak mereka pergi, maka mereka dengan keyakinan untuk pergi bersama Yesus. Dan akhirnya tofan datang, ombak datang. Dan mereka penuh dengan ketakutan. Karena Yesus tertidur. Karena Yesus tidak peduli terhadap mereka. Menurut mereka. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada fakta yang kita perlu ketahui dari ayat ini. Atau dari cerita ini. Dari 12 murid Yesus, ada 7 orang di antara mereka pekerjaannya nelayan. 7 dari 12 orang dari antara mereka bekerja sebagai nelayan. Apakah hal-hal seperti ini tidak pernah mereka hadapi? Apakah ombak tidak pernah mereka hadapi? Apakah taufan tidak pernah mereka hadapi? Sering, saudara-saudara. Ini adalah pekerjaan mereka. Naik kapal untuk mencari ikan, menyeberang dan sebagainya, itu adalah kegiatan mereka hari-hari, bahkan mungkin bisa katakan setiap hari mereka lakukan itu. Tetapi saudara-saudara, mereka ketakutan. Saya bisa gambarkan ini dalam sebuah cerita, dalam sebuah bayangan seperti ini. Ketika ombak datang, tofan datang, mereka mulai ambil baskom atau apa yang ada dalam perahu mereka. Lalu Petrus mulai memimpin. Kamu buang air, kamu tebarkan layar, kamu buat satu usaha-usaha untuk supaya kapal ini tidak tenggelam. Kapal ini tidak tenggelam dan kita semua mati. Mereka akan membuat usaha-usaha karena mereka sering menghadapi ini, saudara-saudara. Bahkan hal-hal seperti ini biasa bagi mereka. Mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka dan membiarkan Yesus tertidur. Saudaraku, saya bisa bayangkan kenapa Yesus tertidur. Padahal ombak sebesar itu, angin yang sangat besar. Apakah orang akan nyaman dengan keadaan tertidur? Saudaraku, banyak hal-hal yang bisa kita pikirkan untuk kejadian seperti ini. Tetapi menurut saya analisa saya adalah Yesus sebenarnya tidak tertidur. Kalau Yesus tertidur, saudara-saudara, ketika mereka dengan keadaan yang sangat riuh, ribut dan sebagainya, mereka mengatakan kepada Yesus, engkau tidak peduli terhadap kami. Maka itu mungkin saya tidak terdengar karena ombak yang sangat besar, karena tofan yang sangat besar. Tetapi ketika mereka katakan engkau tidak peduli terhadap kami, Yesus langsung terbangun dan menghardik angin tersebut. Saudaraku, kadang-kadang kita dari pelajaran ini bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah bahwa seringkali kita dalam menghadapi suatu masalah, kita mengupayakan usaha kita terlebih dahulu. Ketika kita tidak sanggup, baru kita panggil Yesus. Seringkah kita begitu? Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita akan berusaha melaksanakan atau berusaha mencari solusi dari kepintaran kita, kehebatan kita, atau bahkan kita katakan, sering kok saya alami masalah ini, saya sudah pernah lalui ini kemarin, saya sudah bisa selesaikan masalah ini kok. Saya akan solve this problem. Saya akan selesaikan masalah ini dari kepintaran saya, dari pengalaman-pengalaman saya. Tapi justru kalau sudah tidak bisa, baru kita cari Tuhan. Baru kita berdoa, menangis kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara kan dikasih dalam nama Tuhan. Yesus bukanlah solusi terakhir. Dia seharusnya menjadi solusi awal bagi kita. Walaupun saudara pernah mengalami masalah yang sama, walaupun saudara anggap saudara bisa laksanakan itu,
Jangan pernah katakan bahwa saya bisa dengan kehebatan dan kepintaran saya. Sekalipun saudara sering mengalami itu. Sekalipun saudara sering mengalami masalah yang sama, yang seperti yang saudara alami sebelumnya. Jangan katakan bahwa ketika saudara menghadapi itu, saudara bisa lakukan dengan gaya saudara. Lalu ketika tidak bisa, saudara panggil Yesus. Maka sama seperti kita membuat Yesus sebagai solusi cadangan. Ada satu ayat katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Make God first. Jadi jadikan Tuhan yang pertama. Jangan jadikan Tuhan yang terakhir. Jangan jadikan Tuhan solusi cadangan. Kalau ada solusi lain baru dicari solusi Tuhan. Tidak begitu, saudara. Tidak begitu. Maka Yesus marah terhadap mereka di ayat yang 41 dan 42, ayat 39 sampai 41 katakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara kan dikasih dalam nama Tuhan. Ketika Yesus menghardik tofan tersebut, menghardik ombak yang begitu besar, barulah mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain, mulai kebingungan. Saudara, pengalaman ini bukanlah pengalaman pertama bagi mereka melihat mukjizat dari Yesus. Ini adalah pengalaman yang sudah kesekian kali. Tetapi rasa percaya mereka justru tidak timbul pada kejadian ini. Saudara, berapa kali mukjizat terjadi dalam hidup Anda? Berapa kali Yesus bantu hidup Anda? Berapa kali Yesus bekerja dalam kehidupan kita? Apakah baru sekali saja? Ataukah belum pernah? Saudaraku, setiap hari Yesus melakukan mukjizat dalam hidup kita. Saudaraku, hidup kita ini, Alkitab katakan tidak hanya lebih besar atau lebih tipis dari sebuah lembaran kertas. Karena selangkah dari hidup kita adalah maut. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan mati. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan menyelesaikan hidup kita. Kita tidak bisa memilih, Tuhan saya mau mati di usia 30 tahun. Tuhan saya mau meninggal ketika saya sudah punya cucu. Tuhan saya mau mengakhiri hidup saya ketika semua anak saya menikah. Tidak ada yang bisa memilih hal tersebut. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, setiap hari dalam hidup kita adalah mukjizat. Ketika kita bisa membuka mata kita pagi hari ini. Ketika saudara bisa membuka mata saudara setiap hari-hari yang telah lalu. Saudara bisa bangun, tidur, melakukan pekerjaan saudara, itu adalah mukjizat saudara. Lalu ketika dalam masalah yang besar, saudara katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, lakukan mukjizat bagi saya. Seolah-olah Tuhan tidak pernah buat mukjizat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, rasul-rasul pada saat itu akhirnya tertampar dari kisah ini. Kenapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Padahal engkau telah melihat mujizat sebelumnya. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran-pelajaran penting. Pertama, Yesus ia mengajak mereka sama seperti Yesus mengajak kita untuk mengikut Dia. Sedangkan saudara, setiap saudara menerima ajakan-ajakan
dari orang-orang untuk datang ke suatu tempat yang wah, ayo kita pergi ke sini, pergi ke sini. Saudara akan penuh dengan pertimbangan karena apakah tempat itu menyenangkan, apakah tempat itu baik bagi saya, apakah tempat itu berdampak baik bagi saya dan sebagainya. Itu kalau saudara diajak oleh orang lain. Tetapi ajakan ini timbul dari Yesus. Ketika Yesus mengajak saya untuk mengikut Dia, atau Yesus mengajak saya, mari kita datang ke gereja, mari kita ibadah, mari kita melakukan pelayanan, mari kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, mengikut Yesus dengan sepenuhnya. Ajakan ini saudara-saudara datang dari Yesus. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menolak ajakan ini. Kenapa? Karena Yesus yang mengajak saya. Ketika Yesus yang mengajak saya, maka jelas tujuannya kemana. Saya ulangi. Ketika Yesus yang mengajak saya, ketika Yesus yang menyuruh saya untuk pergi ke suatu tempat, maka jelas tujuannya. Jelas akhir dari perjalanan itu kemana. Tetapi selama perjalanan itu berlangsung, selama saudara kalau dalam bahasa sekarang on the way, kan? Dalam perjalanan sebelum sampai ke tujuan mengalami suatu masalah, mengalami suatu ombak taufan, itu bukan berarti ajakan Yesus ini adalah ajakan yang salah. Saudaraku, kita diuji dari hal-hal yang sulit. Kesetiaan kita diuji, dinilai dari hal-hal yang sulit yang terjadi dalam hidup kita. Dan kesetiaan murid-murid pada saat itu diuji dalam peristiwa itu. Saudaraku, mengikuti Yesus bukan berarti lepas dari masalah. Mengikuti Yesus bukan lepas dari pencobaan. Mengikuti Yesus bukan lepas dari hal-hal sulit. Bahkan rasul-rasul, nabi-nabi mengalami banyak hal-hal yang luar biasa, aniaya, bahkan kematian. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup mewah. Bukan berarti penuh dengan keenakan dan sebagainya. Dan dalam perjalanan itu iman kita diuji. Sehingga ketika kita sampai di akhir perjalanan hidup kita, kita didapati selamat. Dalam mengikut Tuhan, banyak ombak taufan yang akan kita hadapi. Baik itu dari luar atau baik dari dalam. Baik itu dari teman, bahkan dari keluarga kita sendiri. Banyak orang-orang yang setia mempertahankan imannya karena keluarganya sendiri yang menentang iman kepercayaannya. Banyak orang yang mati, martir karena mempertahankan Yesus Kristus. Banyak orang yang harus dianiaya karena mempertahankan imannya. Baik itu dari segi mental ataupun fisik. Bapak saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, perjalanan ini harus kita lalui. Saya katakan, perjalanan ini harus kita lalui. Perjalanan ini harus kita jalani. Tentu bersama dengan Tuhan. Di dalam perahu yang sama bersama dengan Tuhan. Di dalam perahu yang sama bersama dengan Yesus. Kita harus jalani. Kalaupun ada ombak, kalaupun ada taufan, jangan pernah takut, Yesus bersama kita. Yesus ada di perahu di mana kita sedang berjalan. Lalu yang pelajaran berikut yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berusaha menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan kepintaran atau kehebatan kita. Seperti yang saya katakan, rasul-rasul sebagian besar nelayan. Tentu mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk membuat mereka tidak tenggelam. Tetapi apa? Upaya mereka sia-sia. Ketika mereka sudah mentok, panggil Tuhan. Saudaraku, tidak begitu. Make God first. Jadikan Tuhan yang utama. Ketika hadapi satu masalah,
Ketika saya hadapi satu tantangan, Tuhan, saya mengikut Tuhan, banyak yang tidak suka dengan saya. Bahkan orang tua saya menghalang-halangi saya mengikut Engkau karena kebenaran yang saya terima. Jadikan Tuhan yang utama. Jangan pernah kita menyelesaikannya dengan upaya kita, tidak bisa, baru kita selesaikan dengan bantuan Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan yang utama untuk bersama-sama dengan kita. Tuhan, marilah bersama-sama dengan saya kita hadapi masalah ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu yang terakhir, katakan bahwa angin dan taufan pun turut akan perintah Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Alam ciptaannya, kita pun ciptaannya. Tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percaya kepada Tuhan, jangan takut. Percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, inilah perahuku. Surga adalah tujuanku. Biarlah selama perjalanan iman yang saya hadapi untuk menuju ke surga, Tuhan bantu saya. Tuhan bisa membuat apapun untuk menghalangi langkah kaki saya. Tuhan bisa buat apapun kepada hal-hal yang menghalangi langkah kaki saya. Sehingga saudara-saudara percaya kepada Tuhan. Tuhan akan buat mukjizat dalam hidup Anda. Mukjizat dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dari kisah ini mari kita belajar. Mari saya secara pribadi juga belajar. Dalam perjalanan hidup kita menuju akhir. Saya katakan tadi kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan mati. Tetaplah setia kepada Tuhan sesulit apapun hal yang kita hadapi. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan satu perahu dengan kita. Mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan dalam perjalanan iman kita menuju kerajaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, biarlah pengalaman rasul-rasul menjadi pelajaran bagi kami. Bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, satu perahu dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah tidak mendengar doa kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk terus menumbuhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.